tersebut. Maksudnya itu apa? Ada yang perlu dibantu? Ya sekali Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih Pak. Saya datang kemari untuk memenuhi satu tugas saya sebagai calon guru penggerak, di mana saya ditugaskan untuk memenuhi 3 sekolah berhubungan dengan tugas kita sebagai pemimpin, sebagai tugas administrasi untuk tugas saya. Salah satunya adalah pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, di sini saya akan memberikan 8 pertanyaan Pak. Jadi harapannya saya bisa mencontoh apa yang Bapak lakukan selama ini, kebijakan-kebijakan yang Bapak miliki, hingga ke depannya jika kami EDP ini menjadi seorang pimpinan akan berbuat bijaksana seperti apa yang sudah Bapak lakukan di Bapak. Bisa saya mulai Pak pertanyaannya? Silakan. Selama ini bagaimana kira-kira Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral Yang terjadi di sekolah misalnya gitu? Iya. Yang saya lakukan itu untuk mengidentifikasi kasus yang terjadi, yaitu dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu dari setiap kasus yang terjadi. Misalnya mendengar berita atau kabar dari pihak yang terkait, maksudnya itu dari pihak sekolah, dan juga saya akan mengecek kebenaran kasus tersebut. Yang intinya Bu, jika sesuatu yang telah terjadi itu maka saya akan melakukan crash course. Apa crash course? Maksudnya menanyakan langsung pada yang bersangkutan. Namun jika hal yang sebetulnya sama-sama yang benar, maka saya akan melakukan suatu musyawarah dari kedua belah pihak itu. Nah, itu yang biasa saya lakukan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi yang ada hubungannya dengan dilema moral ini. Nah, yang bisa saya berikan pada Ibu. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang maksudnya yang ada hubungan dengan pertanyaan pertama tadi, saya lakukan itu yang pertama melakukan musyawarah atau berdiskusi dengan guru sebagai warga sekolah, karena mereka yang paling tahu tentang keberadaan masalah yang dihadapi oleh guru atau siswa. Kan itu dua permasalahan, mungkin antara guru dengan siswa atau antara guru dengan guru. Maka harus dilakukan dengan secara musyawarah untuk mengambil keputusan siapa benar dan siapa yang salah. Mungkin barangkali. Kemudian adakah langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengambilan keputusan itu seperti yang sangat cross checking, harus mengecek dahulu permasalahan, baru menentukan pihak yang mana atau pihak mana yang terkait dalam permasalahan, lalu mendiskusikan dengan dewan guru jika menyangkut kepentingan sekolah secara umum, kemudian membuat satu keputusan. Namun jika itu yang berkaitan dengan tugas yang dilakukan oleh guru itu atau secara pribadi, maka yang saya putuskan sendiri dengan mempertimbangkan hal baik dan buruknya itu bagaimana, apakah saya salah atau bagaimana nantinya, supaya di kemudian hari tidak menimbul suatu permasalahan nantinya. Kalau bapak itu setia sekalinya ada
dekat dengan dia atau kalau kena keluarganya dia memutuskan sepihak, begitu barangkali ya Bu. Lanjut pertanyaan keempat, hal apa saja yang selama ini Bapak terapkan merupakan tentangan dalam pengambilan keputusan pada kasus di dunia etika ini? Dalam mengambil keputusan dalam dunia etika ini jelas yang pertama sekali berdiskusi dengan pihak yang terkait, mungkin pihak terkait orang yang bermasalah itu dari secara dari hati ke hati, agar supaya jangan sampai permasalahan itu timbul didengar orang di luar. Nah, contoh seperti pada permasalahan begini langsung begini, itu makanya kita harus seperti memutuskan dengan mana yang baik dan yang buruk itu. Berarti dia harus dari hati ke hati lah, door to door. Kalau dalam hal itu pasti polisi kayak door to door, mungkin barangkali ya. Luar biasa Pak. Kemudian selanjutnya hal tantangan itu Pak, ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Adakah tantangannya? Jelas banyak tantangan. Misalnya kalau pertama kali kalau semua salah kita memutuskan itu ya pertentangan. Mungkin saya dengan teman yang mungkin teman sejauh di sekolah sudah baku baik. Nah saya lagi dengan orang yang bersangkutan, maksudnya ketika saya harus memutuskan permasalahan yang berkaitan dengan perasaan kasihan. Apalagi orang ada Pak, saya sudah minta maaf, sudah bersumpah di depan kita. Nah jelas dengan sendirinya kita merasa kasihan kepada pihak-pihak yang tertentu. Nah di situ saya terkadang merasa sulit untuk ini, walaupun sulit sebenarnya kalau itu demi kebaikan, ya apa salahnya Bu? Tapi di sini istilahnya Pak, peduli dengan rasa kasih. Nah itu lah terutama, ini kan kita utamakan dulu. Orang mau datang ke rumahnya kita, Pak saya minta maaf, belum tahu masalah, saya minta maaf sudah menunduk, apalagi setelah orang itu bisa mengeluarkan air mata. Bagaimana kira-kira perasaannya kita? Mungkin hari ini kita, mungkin besok orang itu, mungkin besok kita lagi. Ya, bagaimana caranya? Begitu barangkali ya, Pak. Kemudian yang keenam Pak, pada pengambilan keputusan ini, adakah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini? Seperti langsung menyelesaikan cepat, atau adakah jadwal untuk menyelesaikan dalam bentuk atau prosedur yang dijalankan? Itu tergantung dari permasalahannya ada. Apakah permasalahan itu sulit, jelas memerlukan memerlukan suatu diskusi. Yang tergantung seberapa besarnya masalah yang besar atau seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang kita pimpin. Jika memerlukan waktu dan pihak yang lain yang terlibat, maka saya harus membuat suatu jadwal atau lokasi waktu yang khusus untuk membahas permasalahan itu. Dan selanjutnya, untuk itu Pak ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Yang perlu saya lakukan itu seharusnya harus melibatkan semua dewan guru yang ada di sekolah itu, supaya bisa mereka memberikan sumbangsi atau apa, supaya dalam memutuskan suatu permasalahan itu berkaitan dengan, apalagi permasalahan berkaitan dengan sekolah, jelas kita harus melibatkan semua dewan guru yang ada di sekolah itu. Ini yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira nih Pak, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika itu? Berarti kita harus mencari jalan keluarnya barangkali ya. Kita mencari jalan keluarnya jika itu perlu didiskusikan bersama dewan guru, kita perlu diskusikan, atau kita mengacu pada aturan yang berlaku dengan mempertimbangkan yang pertama dampak baik dan buruknya itu, di mana dampak buruknya yang paling minimal yang kita ambil. Karena kita harus melihat yang
kita bagaimana setelah keputusan itu dampaknya setelah kita ambil, apakah baik bagi orang yang kita berikan keputusan atau tidak. Semuanya menyebabkan pada apa? Tergantung pada diri kita sendiri nantinya. Mungkin itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Intinya memulai dari diri, Pak. Ya, iya. Oh iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Alhamdulillah Bapak sudah menjawab semua pertanyaan saya, dan saya sangat bersyukur. Alhamdulillah ternyata sebagai pemimpin itu bijaksana yang besar itu harus kita prinsipi dalam hidup. Jadi setiap mengambil keputusan harus memikirkan apa dampaknya. Iya, kalau kita salah memutuskan itu dampak buruknya pasti ada. Mungkin orang yang tidak mau ngomong lagi sama kita. Gitu ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Saya datang ke sini untuk memenuhi salah satu tugas saya sebagai calon pimpinan, karena saya diharuskan mendatangi 3 sekolah untuk membahas bagaimana tentang kepemimpinan yang berbasis kebajikan sosial. Jadi saya memilih sekolah ibu. Harapan saya ibu bisa membantu dan berbagi ilmu agar saya lebih tahu seperti apa dan bagaimana sebenarnya kita ini bisa ke depan menjadi seperti ini. Di sini saya ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan ke ibu. Mudah-mudahan ibu bisa berbagi atas jawaban ini supaya saya bisa memahami, Bu. Sebelumnya ini, Bu, saya ucapkan terima kasih sekali ibu sudah bersedia menerima saya. Lalu saya mulai saja, Ibu. Iya. Yang pertama ini, Bu, kan di sekolah kita otomatis selalu ada kasus entah itu dengan guru atau menurut. Bila ada kasus yang saya tanyakan ke ibu, beberapa pertanyaan ini adalah cara menyelesaikan kasus tersebut. Pertama yang saya tanyakan adalah, seandainya selama ini sekolahnya ada kasus, bagaimana cara ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan? Saya jawab sebenarnya. Dalam mengidentifikasi permasalahan ada 2 hal yang terjadi, yaitu rujukan moral dan terjadi di mana seseorang di bagian salah. Tes benar dan adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang diharapkan pada situasi keduanya benar, namun bertentangan dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian yang saya pahami bahwa bukan moral atau benar vs salah adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi benar atau salah dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian Ibu, untuk menjalankan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana dengan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terus langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Sebagai pemimpin, ketika dihadapkan dalam situasi mengambil keputusan,
tentunya kita harus mengidentifikasi masalah tersebut. Apabila kasus tersebut berada di rujukan moral atau dilema etika, selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil keputusan, yaitu kita harus memperhatikan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dan 9 langkah menuju keputusannya. Biasa sekali. Nanti kemudian yang pertanyaan yang ketiga itu Ibu, prosedurnya ya Bu ya? Prosedur apa yang biasa dilakukan selama ini? Yang pertama saya lakukan adalah dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian saya mengenali nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini. Setelah itu saya menentukan siapa yang lebih terlibat dalam hal ini, seringkali saya melibatkan guru untuk mengumpulkan fakta. Kemudian saya akan melakukan pengujian benar salah, melaksanakan 3 prinsip resolusi, mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi dilema. Selanjutnya saya akan membuat keputusan, kemudian merefleksinya. Biasa. Kemudian yang selanjutnya itu apa saja yang merupakan tantangan bagi ibu sekolah ketika mengambil suatu keputusan terhadap Ketika kita berhadapan dengan dilema, etika hal yang cukup efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema tersebut adalah menggunakan 3 prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berorientasi pada ukuran yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. Kemudian juga memperhatikan dampak jangka panjang juga merupakan hal yang efektif. Selain itu juga sering saya melakukan diskusi dengan para guru dan pemangku kepentingan di sekolah itu sendiri. Selanjutnya Bu, apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Menurut saya, dilema etika adalah permasalahan yang memang agak sulit untuk diputuskan karena menyangkut hal yang sama dan benar. Itu adalah tantangan, namun saya kembalikan lagi pada nilai-nilai yang saya pegang teguh dan aturan yang berlaku, serta tidak lupa kemudian terhadap sesama juga harus saya pertimbangkan. Kemudian yang keenam, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini, seperti langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur yang dijalankan? Tergantung seberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin. Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak yang lain yang terlibat, maka saya membuat alokasi waktu tertentu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebagai seorang kepala sekolah, tentunya saya harus mampu membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebijakan yang saya pahami. Namun, melibatkan dewan guru atau pihak terkait juga bukan hal yang sama selama hal ini baik untuk siswa dan lembaga. Luar biasa sekali Bu. Kemudian ini yang terakhir Ibu, dari semua yang sudah disampaikan tadi, pembelajaran apa kira-kira
kira-kira yang bisa kita ambil Bu, dari pengalaman Ibu menjadi seorang pemimpin di sekolah ini ketika mengambil keputusan di etika? Nilai-nilai kebijakan dalam diri, prinsip pengambilan keputusan, paradigma, berpikir dan langkah-langkah pengambilan keputusan menjadi besar dan menjadi dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Biasa sekali. Terima kasih Bu sudah memberikan saya motivasi kedepannya seperti apa juga menjadi seorang pemimpin, bagaimana bisa mengambil keputusan yang bijaksana. Kita harus melibatkan teman-teman sejawat, berkolaborasi, dan memperhitungkan masalah ini apakah ini dilema etika ataupun bukan. Terima kasih banyak ya Bu. Maaf ini saya sudah mengganggu. Ya, tidak sadar. Terima kasih Bu.